sizing, ya. Nah, mana nih? Bentar. Kita akan lihat masing-masing produk, ya, si X, si Y, dan si Z. Nah, ini saya akan sandingkan soalnya dengan pengerjaannya. Si Y dan si Z. Ntar saya settingkan biar teman-teman gampang lihatnya, ya. Nah, yang pertama pastinya ada hal yang harus dihitung, yaitu EOQ-nya berapa, ya. Jadi EOQ-nya berapa nanti dihitung sesuai dengan rumus yang sudah ada tentang safety stock dan seterusnya. Di sini mana nih? Ini share-nya bukan saya screen ya. Ini yang kelihatan di kalian apa? Excel aja? Iya, Bu. Excel aja. Kalau gini kelihatan semua? Iya, ada menurutnya. Oke. Udah, menurutnya ya. Nah, yang pertama, ini kan sudah ada MPS dari periode 1, 30, 40, 50 sampai periode 12, ya. Sehingga dia termasuk apa? Produk X. Jadi demand-nya si produk X. Sedangkan tadi si X itu punya komponen Y dan Z. Maka di sini dia akan dimasukkan menjadi gross requirement. Nah, jadi yang sudah ada di period 1, 2 sampai 12 ini dimasukkan di sini. Nah, segini. Ya. Sampai period 12. Lalu dari situ Excel-nya kelihatan jelas nggak ya? Jelas lah ya. Teman-teman lihat nih, item X dia dilakukan schedule receipt jumlahnya 40 pada periode 3, ya, periode 3, lalu periode 6 dan periode 9. Nah, ini masih schedule receipt. Jadi pelan-pelan, kalian kerjain pelan-pelan aja. Lalu yang selanjutnya ada project on hand. Berarti kalau namanya project on hand, itu kita sebagai perusahaan itu punya barang sejumlah 50 di gudang kita. Nah, ada di sini project on hand. Nah, kemudian dilihat lagi, kira-kira berapa ya kebutuhan saya
Nah, ini kan ada net requirement, plan order receipt, dan plan order release. Sedangkan lead time-nya adalah 1. Ya. Maka yang dilihat di project on hand. Mana project on hand? Project on hand. Dari 50 ini, ya, itu kan digunakan 40. Ya toh? Di periode 2 dia dipakai 40. Ada requirement. Maka di gudang sisa 10 biji. Karena 50 dikurangi 40. Ya. Karena di sini adalah permintaannya 50, ya, maka kira-kira saya perlu requirement enggak? Nah, requirement cuman karena kita udah punya di gudang 10, schedule receipt-nya udah 40, maka 50 udah selesai 40 ditambah dengan yang ada di gudang 60. 10. Sehingga 10 tambah 40 sama dengan 50. Nah, ini. Ya. Kemudian dari situ sudah selesai nih permintaan yang ada di periode 3. Kita masuk periode 4. Pelan-pelan. Periode 4 ini nggak ada receipt-nya. Maka dia termasuk kebutuhan net requirement 60. Ya. Pun begitu dengan periode 5, jadi 50. Periode 6 permintaannya 60, tapi udah di schedule receipt di diatasi intinya permintaannya ada 40. Maka net requirement-nya kebutuhannya jadi tinggal 20. Begitu seterusnya sampai periode 12. Makanya di sini 80 kurangi 40 jadi 40. Ya kan? Maka dari kebutuhan, ini net requirement masih kebutuhannya. Maka muncullah plan order receipt atau bisa dibilang rencana yang harus keluar pada periode tersebut. Makanya ini sama kan. Nah, ini sama 60, 60, 50, 50, 20 dan seterusnya. Kemudian rilisnya kapan? Nah, rilisnya karena lead time-nya 1, maka dia mundur 1. Kalau kalian lihat di sini, maka ini sama dengan ini. Ini akhirnya digeser. Ini, ya kan? Karena permintaan yang ada di periode 4, rilisnya periode 3, periode 5, rilisnya periode 4, dan seterusnya. Itu masih yang produk X. Sampai sini dulu. Dari produk X, ada yang mau ditanyain nggak? Bu, nanti saya lupa ininya, isinya apa aja. Isinya tabel sudah ada di soal. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dan hitung mengenai barangnya seperti apa. Nah, untuk produk X dulu, ada yang mau ditanyain kira-kira? Mana nih anak-anak? Masih lancar ya? Masih cukup ya? Saya akan lanjutkan ke produk Y. Nah, di sini. Di produk Y, kan tadi di soal sudah disebutkan. Ya. Struktur X terdiri dari 2 unit komponen Y dan 1 unit komponen Z. Maka Y ini ibaratnya 2 kali yang ada di produk X. Kalau di BOM itu dia 2, gitu ya.
Kita lanjutkan ke Y. Kalau dilihat gross requirement-nya itu ada nah, di sini nih. Gross requirement dari produknya sampai periode terakhir. Nah, ini ya. Karena dia ini adalah kebutuhannya si X, maka permintaannya jadi maju. Nah, lihat nih, di sini kebutuhan pada bulan 12-nya ada 100. Maka karena kebutuhannya 2 tinggal dikalikan 200. Periode 11 ada 90, maka periode 10 muncul 180. Terus 160. Periode 9 harusnya ada di mana ini? 160. 160, 70, 140, 140. Di sini 100 benar ya. Kemudian ada 50 dan 40. Nah, kemudian muncullah lot size-nya berlaku kelipatan, jumlahnya 50. Di on hand 150. Ini mirip sama yang tadi. Di project on hand pertama 150. Karena kebutuhannya 0, maka yang kedua masih 150. Kemudian 150 dikurangi 120 jadi 30. Karena 30 dia butuh 100, berarti harus muncul requirement-nya 70. Ya. Begitupun seterusnya. Nah, cuman ini requirement, kebutuhan. Ya. Dari sini plan order receipt-nya karena kita adalah kelipatan 50, nggak bisa pesen itu seperti yang di X jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan, tapi kelipatannya harus 50, 100, 150, 50 seperti itu. Kalau dia kebutuhannya lebih dari 50 berarti naik ke 100. Berarti kalau dia kurang dari 50 dia jadi 50. Kalau 140 berarti dia kelipatan 150. Begitupun seterusnya kalau memang demand-nya dia ada di 180, yang lebih dari 150 dan 200. Ya. Sehingga plan order receipt-nya adalah kelipatan 50. Sama lagi Bu, lead time-nya adalah 1. Maka rilisnya ini 1 period sebelum barang itu dibutuhkan. Nah, ini kan 150, 100, 150, 100, 150. Seperti itu ya. Maka nanti kalau ditanya seperti ini, berapa kebutuhan net requirement atau plan order release pada period 6 untuk produk Y itu berapa? Ya udah, tinggal kalian sesuai. Makanya yang saya ajarkan di sini adalah bagaimana kalian membuat untuk perencanaannya. Sudah sampai situ, sekarang ganti di period Z. Kok period Z? Produk Z. Nah, si produk Z ini itu jumlahnya kan sama dengan yang produk X, karena nggak perlu dikali 2, ya kan? Bisa dilihat dia kebutuhan period 4, jadi di sini 6 5 6 7 7 6 5 2 7 7.
Kenapa seperti itu? Kita lihat gross requirement-nya sesuai apa tidak dengan jumlah. Coba nanti saya lihat ini seperti harus diupdate lagi, ya. Tapi konsepnya adalah dia kebutuhannya disesuaikan dengan jumlah CX. Ini konsepnya pun juga sama. Project on hand yang pertama ada 50. Nah, ini update lagi misalnya, ya. Nanti silahkan dicoba soalnya. Project on hand-nya 50, dia belum digunakan. Apakah PR 2 masih seperti itu? Kemudian seterusnya. Itu misalnya. Berarti dia punya 60 terus apa namanya? Dia butuhnya 60. Berarti di sini net requirement-nya 10. Dia nggak punya project on hand, maka bisa jadi di sini 10. Ini tadi disesuaikan 60, 50, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 100. Nah, cuman apakah si project ini hanya membuat satu item? Harusnya membuat satu item. Jadi barangnya nggak datang di awal-awal. Cuman untuk sesuainya silahkan diupdate lagi dan dibaca soalnya baik-baik. Apakah barang itu harus datang minggu 2 atau 1 period sebelum si X ini jadi, gitu ya. Nah, maka requirement-nya masih sama nih dengan ini. Karena sudah tidak ada on hand, ya. Jadi barang yang ada di gudang itu udah nggak ada. Nah, maka karena dia tidak ada, kayaknya tadi punya pengaruh di EOQ nih. EOQ-nya berapa, Bu? Kebetulan EOQ yang muncul di perhitungan ini adalah 341. Sehingga tiap pesan itu harus senilai itu. Makanya di sini kan plan order receipt sekian. Ternyata tadi dilihatnya di sini 341 dia datang. Ya, harusnya datang karena ini udah habis kan, nggak ada produk masuk lagi. Tapi dipakai ini 10. Kenapa kok dipakai 10? Karena yang 50 sudah diisi oleh project on hand atau barang yang ada di gudang. Ya. Sehingga project on hand atau barangnya tinggal segini. Akhirnya dikurangi lagi 281 dikurangi 50, jadilah ini tadi kan 20 ya, jadilah berapa di sini? Nah, begitu seterusnya. Nah, ya ini kan. Nah, harusnya mulai dari sini ini udah minus. Udah minus nih, karena sisa on hand-nya tinggal 31. Maka harus pesen lagi karena permintaannya ada 90. Maka di sini ya. Nah, ini kan kurangnya berapa? Kurangnya kan berarti segini dikurangi segini. 59. Maka pesen lagi dikurangin kebutuhan sama dengan berapa? Nah, gitu ya. Maka selanjutnya juga seperti itu. Kita punyanya 282 di gudang, akhirnya 282 dikurangin ini. Nah, seterusnya seperti itu. Kemudian setelah plan order receipt tadi kebutuhannya muncul, ya, maka lead time-nya 1.
dia maju satu periode karena lead time-nya segitu. Gitu ya. Udah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke soal yang kedua mengenai flow chart. Ada pertanyaan dulu? Kalau sudah cukup, saya lanjutkan ke soal yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai flow chart. Ya. Nah, ini adalah hal yang mungkin belum kalian dapatkan. Nih, seru ini. Ada informasi yang perlu ditambahkan. Yang pertama adalah seperti ini. Kalau flow chart yang kalian ketahui, sekarang kan seperti ini, mesinnya mesin 1 dan mesin 2. Nah, yang selanjutnya adalah si flow chart. Ini layar saya udah kelihatan. Ini udah kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Jadi yang selama ini ada, itu kan masih mesin 1 dan mesin 2. Kalian pelajari flow chart-nya. Ya. Nah, dari sini kelihatan mana kira-kira yang paling kecil. Ya kan? Sama yang paling kecil. Kita lihat dulu yang pertama dari mesin 1. Mesin satunya ada di job 5. Kemudian yang kedua yang kecil lagi ada di job 2. Sayangnya, soalnya nggak sesimpel itu. Di sini sudah ada 3 mesin untuk 6 job. Untungnya yang masuk ke kisi-kisi kalian adalah flow shop ya, bukan job shop. Kalau job shop sepertinya panjang sekali. Nah, ini sudah saya copy waktunya 3710 854 629 562 297 936 udah oke. Maka di sini akan saya bahas perlahan-lahan. Karena ada 6 job, ada 2 alternatif, yaitu K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Jadi di K ini maksudnya adalah pendekatan. Yang pertama, K sama dengan 1, itu maksudnya gimana, Bu? Jadi mesin 1 itu waktunya sama dengan mesin 1 di sini. 3, 8, 6, 5, 2, 9. Yang mesin 2 itu sama dengan mesin 3. Makanya yang di sini dimasukkan adalah 10, 4, ini ya, 10, 4, 9, 2, 7, 6. Kemudian proses selanjutnya sama, cari yang terkecil dulu. Nah, ini kan masih contoh tadi. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang paling kecil mana? Nah, ini kan ada di 2 ya. Berarti job 5 mesin 1. Ya, 2 ya. Berarti job 5 mesin 1. Maka di sini ada job 5 mesin 1. Waktunya ada di 2. Intinya di sini ada
Mana nih? Assignment job 5 mesin 1. Job 5 mesin 1 angkanya 2, waktunya 2 ini kan. Kemudian yang selanjutnya udah nih job 5, berarti 1, 2, 3, 4, 6 karena 5 udah dikerjain. 5 udah dikerjain. Tekan ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 6 kira-kira mana yang kecil lagi? Ada di 4 ya. Job 4 ini job 4 mesin 2. Job 4 di mesin 2 berapa nilainya? 2. Nah, ya. Dan seterusnya. Berarti udah selesai job 4. Kita ambil lagi di 1, 2, 3, 6. Karena 4 udah di running. 1, 2, 3, 6. Mana nih yang paling kecil? Ada di job 1 mesin 1. T itu mana? T1, 1. Berarti job 1 mesin 1 ada berapa? Ada 3. Time-nya ada 3. Nah, dan seterusnya sampai yang paling akhir ya. Kemudian jangan lupa maksudnya dia 5, 4, 1 itu bukan urutan, tapi 4 itu ada di urutan terakhir ya. Oke, kita lanjutkan aja deh. Udah yang tadi berapa? 1 ya, berarti tinggal 2, 3, 6. Nah, berarti dari 2, 3, 6 itu mana nih yang kecil lagi? Yang kecil lagi ada di 2. Berarti T22. T22. Ya kan? Karena dia di mesin 2. Maka dia ada di job 2. Waktunya ada di 4. Ya, udah selesai. Kemudian 3, 6. Karena 2 udah selesai. 3, 6. Mana yang paling kecil? Nah, ini kan yang paling kecil sama nih. 6 dan 6. Pun begitu dengan 9 dan 9. Jadi, silahkan didulukan yang 3. Berarti T3, gitu. T3, 1. 6. Ini berarti 6. Nah, T6, 2. Ya. 6, 6. Nah, dari sini ya, dapatlah urutan. Berarti berapa dulu? Berarti 5. Berarti ada 6 ya, tuh. Aduh, tuh. Gitu. Aku nggak mau nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Berarti yang pertama dia 5 ya. Yang terakhir dia ada 4. Kenapa 4? Karena dia nomor terkecil di mesin 2. Lalu yang selanjutnya 1. Lalu yang selanjutnya ada 2. Lalu 3. Lalu 6. Nah, gini kan. Ini urutannya. Ya. Jadi jobnya 5, 1, 3, 6, 2, 4. Maka dari situ kita lihat di sini jobnya 5, 1, 3, 6, 2, 4. Nah, sudah selesai. Kita lihat nih di mesin pertama ya, dia kan job 1 ada 3 mesin, maka dia harus diselesaikan dulu.
Dari 0 dia startnya N-nya ada di 3, mesin 1 kan, N-nya ada di 3 ya. Lalu di selanjutnya berarti kan dia mulainya dari 3 bukan dari 0, karena dia nunggu mesin 1 selesai. Dimulai dari 3, N-nya ada ditambah 7 ini, N-nya ada di 10. Startnya berapa? Dia dari 10 karena harus selesai job 5 dulu. Ada di 10. Kok 10? Benar, tambah 10 jadi 20. Gitu kan? Nah, ini belum ada semua nih. Salah. Ini belum ada semua. Nah, pun begitu dengan mesin 1. Mesin 1 bisa nggak dimulai dari 3? Bisa, karena mesinnya udah nganggur. Berarti mulainya kan dari 3. Job 1, 8. 3 tambah 8 berapa? 11. Mesin 2, dia dimulai dari 11. Karena di sini 11 N-nya. 11, bisa nggak? Bisa. Karena 11 ini udah lebih dari 10. Kan mesinnya di waktu 10 ini udah nganggur. Ya kan? Berarti masih ada idle 1 nanti. Di mesin 2 dia jumlah 5, jadi 16. Udah. Kemudian di mesin 3 dia mulainya dari berapa nih? Dari 20. Bukan dari 16. Kenapa? Karena mesinnya masih dipakai 20. Lalu N-nya ada di salah deh, job 1. 3, 7, 10. 3, ini job 1. Tadi job 5. 5 ini loh, Adin. Kita ulangin. Dia mulai dari job 5. Ini ya, 297 ya. 0. Berarti selesainya ada di 2. Kemudian selesai 2 tambah 9 ada di 11. Lalu mesin 3 berarti di 11 tambah 7 ada di 18. Udah selesai. Maka dia startnya ada di 2 karena mesinnya udah selesai di sini 2. N-nya ada di berapa? N-nya ada di job 1 ya. Mesin 1 3, 2 tambah 3 5. Nah, terus di sini harusnya 5 tambah 7 kan? Tapi N-nya di sini 11, makanya nggak bisa kita mulai dari 5. Karena mesin 2 masih dipakai, ya kan? Maka dari 11 tambah 7 jadi 17. 11 tambah 7, 18. Nah, terus di sini 18. Nah, boleh nggak? Boleh, karena mesinnya juga udah nganggur, N, mesin 3. 18 tambah 10, jadi 28. Nah, gitu. Lalu dapat idle dari mana? Nah, ini idle kan nggak ada. Ini N langsung dipakai, mesin 1. Terus ini langsung dipakai. Ini langsung dipakai. Ya. Kemudian di sini bedanya masih ada idle 5 ya, karena belum dipakai nih. Nah, ini mesinnya udah bisa dipakai di 5. Karena mesin 1 kan nggak perlu mempertimbangkan dia selesai apa enggak, masih proses pertama. Sekarang 3, 5 tambah 6 ya. Job 3, 5 tambah 6 ada 11. Ya. Nah, ini 11 bisa nggak? Nggak bisa. Karena N-nya mesin 2 masih 18. Makanya di sini ada kita mulai di 18 ditambah mesin 2 dan 20. Ini ya, ditambah 2 ini di mesin 2. Nah, maka di sini kan ada. Nah, ini ada idle nggak? Tadi kan di atas tadi ada idle karena belum diisi. Sekarang udah nggak ada idle. Nggak ada idle di mesin 1, mesin 2, mesin 3 ada 28. Ini kan 28 kan belum diisi ya. Harusnya dimulai dari 20.
udah selesai prosesnya. Tapi mesin 3 mesti dipakai. Makanya dimulai dari 28. Ditambah waktu yang ada di 3 yaitu 9. 28 tambah 9 berarti 37. Ya, 37. Nah, akhirnya idlenya jadi 0. Ya, mesinnya idlenya 0. Maka dari sini, ini prosesnya nanti silakan dilanjutkan untuk dapat max span atau waktu semua selesai. Kalau dilihat ini kan loh, kalau kalian lihat makin ke bawah waktunya nambah kan. Maka di ujung sini akan menunjukkan informasi mengenai kapan proyek si job 1 sampai 6 ini berakhir. Sudah selesai? Nah, bedanya itu yang K sama dengan 1. Bedanya di K sama dengan 2 adalah kalau kalian lihat ini time-nya ya. K sama dengan 2 itu waktunya di mesin 1 adalah mesin 1 dan 2. Di mesin 2 adalah mesin 2 dan 3. Jadi kalau dilihat di sini ya, 10 ini dari mana? Dari sini. Saya akan jumlahkan. Ini kan tadi urutan job yang K1. Urutan job K1. Ini adalah waktu ya. Jadi sama dengan waktu M1 plus M2 ya. Ini yang mesin pertama. Di sini waktu mesin 2 ditambahkan mesin 3 ya. Sehingga dia akan dapat waktu untuk tiap mesin pada job 1 sampai job 6 ya. Ini kan sudah job 1 sampai job 6 ya. Ini yang dimasukkan ke sini. Nah, ini kan 10, 13, 8, 11, 11, 12. 10, 13, 8, 11, 11, 12. Begitupun dengan mesin yang kedua. Ada 17, 9, 11, 8, 18, 9 ya. Sampai sini ya. Oke. Itu yang perlu diketahui. Untuk ininya sama prosesnya. Kita lihat mana yang paling kecil dari mesin yang pertama dan mesin yang kedua untuk job 1 sampai 6. Prosesnya sama untuk yang ada di sini. Nah, jangan overthinking. Biar seru ini kita selesaiin ya. Karena dia sudah, maka 11 job 6. Job 6 kan ini 936 ya. 11 tambah 9, 20. Nih 20 bisa nggak? Ini sama ini. Oh sama, bisa diulangin. Berarti 20 ditambah 3. Ya, ini ya yang kita lihat. 20 tambah 3, 23. Di sini 23, di sini 37. 37 berarti mesin 3 yang mesti dipakai. Berarti kita mulai dari 37, bukan dimulai dari 23. Ya. 37 tambah 6. 37 tambah 6, 43. Nah, kita mulai lagi di 2. Berarti di sini ada di 20. 20 tambah 8, 28. 28 sama 23. Nah, ini baru mulai. 28 sama 23 kan banyakkan 28. Berarti kita harus menyelesaikan si proyek mesin 1 dulu, baru bisa dilanjutkan. Ya. 28 tambah ini 5. Berarti 33. 33 sama 43 mesinnya mesti dipakai. Berarti masih 43 tambah mesin 3 pada project 2. Ini 4. Berarti 47. Ya. Begitupun dengan yang 4. Berarti dimulai dari 28. 4. 28 tambah 5. Ini berapa ya? 33. Nah, ini sama nih. Ini udah selesai. Ini udah selesai. Nah, maka bisa 33 ditambahkan 6. 39. Ya. 39 sama 47. Gedein 47. Mesinnya masih dipakai. 47 tambah 2. Jadi 49. Nah. Ini harusnya sudah delete. Nggak ada ini. 0. Nah, ini 0 harusnya. Ya. Berarti idle-nya ada di sini aja 5.
Kemudian, berarti ini waktu nganggur pada mesin 2. Akan nunggu kan. Lalu, waktu make span-nya, waktu nyelesain proyeknya ada di 49. 49 time. Kalau ini satuannya jam, di 49 jam semuanya selesai proyek dari job 1 sampai 6. Dah. Ini prosesnya sama yang dilakukan. Yang beda hanya pendekatan ini. Ya. Kalau kalian lihat, tadi ini mesin 1, ini mesin 3, mesin 1 dan 3, karena mesin 2 dan 3 dianggap sama. Kalau yang K sama dengan 2, berarti 1, 2, dan 2, 3. Itu dijumlahkan waktunya untuk dapat time. Udah, itu aja. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu? Pusing nih. Siapa nih? Gak ada yang mau nanya. Berarti sudah paham. Ini soalnya udah saya set mirip banget sama yang harusnya kalian dapatkan dulu. Gue izin bertanya. Boleh. Yang di K sama dengan 1 itu M1 sama kenapa dipakai M1 sama dengan sama M3 itu kenapa? Nah, itu pertanyaan menarik. Jadi, kalau di K sama dengan 1, itu kan ibaratnya mesinnya harus 1 ya. Tapi mesin 2 itu dianggap sama dengan mesin 3. Kenapa seperti itu? Ibaratnya yang kerja mesin 1 yang pertama, lalu mesin yang terakhir yang menyelesaikan project. Jadinya mesin 1 dan mesin 2 gitu. Oke, pertanyaan bagus. Jadi jangan bingung, kali aja nanti mesinnya ada 8 gitu kan. Ada lagi pertanyaan. Itu konsepnya harus dipahami ya. Maka project di job tersebut harus selesai dulu, lalu dilanjutkan ke mesin selanjutnya, atau mesinnya harus available dulu untuk memproses proses selanjutnya, job selanjutnya. Itu udah logika yang harus dipahami oleh rekan-rekan yang harus dulu. Tentang K1 tadi gimana? Udah jelas belum? Itu dianggap sama karena nilainya sama atau gimana? Oh enggak. Nilainya nggak sama. Tapi yang dimasukkan adalah si mesin 3-nya. Karena kalau kamu nyelesain project tadi gimana sih? Iya. Nah ini, kalau dilihat, ya, ini yang saya masukkan adalah mesin 3, benar-benar mesin 3, bukan mesin 2, tapi mesin 3 yang dimasukkan. Nah, karena itu tadi, kita di teorinya K sama dengan 1, yaitu mesin 1, dan yang kedua adalah mesin 2 dianggap sama dengan mesin 3. Kenapa dianggap sama? Karena penyelesaian proyek yang ada di sini itu di mesin terakhir. Mesin 3. Gitu. Bukan karena lebih besar nilainya ya, bukan karena time-nya lebih besar atau lebih kecil, enggak. Tapi kita ambil time yang terakhir. Kalau untuk yang di K sama dengan 2 itu ditambah itu B dari mana M1 sama M2 ini maksudnya kayak gimana? Nah, pertanyaan menarik, betul. Jadi kalau K sama dengan 2, sebenarnya yang di running kan adalah mesin tersebut ya. Tapi di konsepnya karena K sama dengan 2, maka konsep tersebut di mesin tersebut dan mesin setelahnya. Makanya mesin 1 tambah 2, mesin 2 tambah 3. Nanti kalau ada lagi mesin 3 tambah 4, kayak gitu terus. Jadi bukan 1 tambah 3 enggak, tapi 1 tambah 2 dan 2 tambah 3. Terima kasih. Oke, paham ya? Itu yang akan ngaruh ke penilaian urutan job kalian, karena itu berangkat dari waktu nih ya.
Oke, terima kasih Mbak Nur Jana Cahaya Surga. Ada lagi nggak pertanyaan? Cukup? Kalau sudah cukup, nanti silahkan ini pelan-pelan aja ngerjainnya ya. Karena kalian ngerjainnya pakai Excel, jadi nggak kesulitan harusnya. Oke? Nah, di sini kalau kalian lihat sebenarnya ada rumus itu namanya absolut ya. Harusnya ada absolutnya. Kenapa? Di absolut itu kan menunjukkan bahwa nilainya positif. Karena di idle ini hanya menunjukkan ini nih, nganggur enggak, jadi nggak ada minus nggak ada plus. Kalau misalnya kalian nggak dikasih absolut nanti pusing kenapa ada minus kenapa ada plus, terus jawaban yang dimasukin juga ada minus dan plusnya jadinya, padahal timenya yo at that time kalau 5 ya 5 meskipun dia nganggur ataupun kerja gitu ya. Jadi yang dilihat antara mesin itu melakukan job sebelumnya nih ya, job sebelumnya ke job setelahnya, mesinnya nganggur nggak, makanya di sini idle pada mesin satu gitu. Kalau ini kan kelihatan nih, nganggur nih karena selesainya di 23, tapi kita mulai di 28. Kenapa? Karena pada mesin satu dia belum selesai sampai 28. Makanya kita nunggu si mesin satu kelar dulu baru diisi. Jadi ya idle, nganggur mesinnya. Oke? Siap? Udah siap ya? Nanti soalnya buat latihan saya kirim. Silahkan diutak-utak, di Excel dicoba. Kalau misalnya ada bingung dan seterusnya, silakan chat. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya tunggu sampai 14, 10 nih, 2 menit lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya lanjutkan. Permisi, Bu. Yuk, 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 boleh. Untuk Boleh. partial schedule ini itu diisi apa ya, Bu? Nah, partial schedule, nah sebenarnya itu nggak perlu diisi seperti yang kita apa namanya pelajari di beberapa apa sih flow yang ada di job shop itu loh. Kan ada sesuatu yang kalian tahu maksudnya apa, kemudian dia harusnya masuk mana. Itu nggak ngaruh sih. Itu cuman kayak ngasih pengetahuan kalian berarti yang dikerjain job mana pakai mesin. Oke, ada lagi? Oh, tadi Mbak Sylvia nanya ya. Iya, Bu. Kenapa kok nggak perlu diisi? Ini masih sharing nggak sih saya? Masih kirim ya? Masih, Bu. Masih ya? Kalau kalian lihat sebenarnya partial schedule itu sama kayak garapan gancap ya. Mana sih ini ya Allah. Tapi nggak perlu diisi. Ini cuma buat pengetahuan kalian urutannya yang ini loh. Nah, ini kan urutannya ada 6 tadi. Berarti 5. Ini kan 5 dulu nih kerjain. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini mana sih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan yang ada di sini, nah ini kan mesin 2. Berarti ada di yang paling ujung kanan. Zero 4. Nah, kayak gini.
Urutan ya, schedule, Gantt chart. Gimana Mbak Silmi, paham nggak? Paham Bu, makasih ya Bu. Oke, paham ya, masih ingat. Kalau misalnya dia nilainya terkecil di mesin 2, dia harusnya berada di urutan pertama, tapi dari Gantt chart paling kanan. Jadi paling terakhir. Kalau di mesin pertama, dia paling kiri di tahapan nomor 1. Oke, ada lagi? Cukup ya? Kalau sudah cukup, silahkan dipelajari lagi dan memahami konsep kapan 28 masuk, kenapa 28 sama 23 yang dimasukin 23. Karena itu nggak ada hitung-hitungan yang 5 tambah 5 sama dengan 10. Tapi angka mana yang harus dimasukkan gitu ya. Kalau sudah cukup, saya kirim soal latihannya di grup. Semoga ujiannya lancar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.